Perkenalkan, nama saya Felinda Alvita dari kelas 12 IPA 4, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari percobaan pembuatan tape singkong. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Leli Aprida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan dan meneliti penelitian tentang fermentasi. Sebelumnya, apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari bahasa Latin yaitu bio yang artinya hidup, teknos adalah teknologi atau penerapan, dan logos adalah ilmu. Atau yang kita bisa sebut dengan bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan prinsip ilmiah dan rekayasa terhadap organisme proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Dan perlu kita ingat, bioteknologi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau yang disebut dengan bioteknologi tradisional yang masih menggunakan pemanfaatan organisme. Dan yang kedua adalah bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern ini sudah menggunakan alat yang lebih canggih. Salah satunya adalah proses cloning pada domba doli, kultur jaringan, dan pembuatan bayi tabung. Yang kedua adalah pengertian fermentasi. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik, atau fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Akan tetapi, definisi yang lebih jelas untuk mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa akseptor elektron eksternal. Yang ketiga adalah pengertian tape singkong. Tape singkong adalah tape yang dibuat dari singkong yang sudah difermentasikan, yang dimana pembuatan tape ini melibatkan ubi singkong sebagai substrat dan ragi tape yang dibalurkan pada umbi yang telah dikupas kulitnya. Tape ini membutuhkan 2-3 hari untuk difermentasikan. Mengapa fermentasi dapat terjadi? Pada slide kali ini saya akan menjelaskan bahwa perubahan biokimia yang penting pada tape adalah hidrolisis pati. Pati ini berubah menjadi glukosa dan maltosa yang akan memberikan rasa manis dan perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik dengan rumus C6H12O6 ditambah 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2 dan 2 ATP. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Proses reaksi jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga tekstur dari singkong itu menjadi lunak. Di dalam pembuatan tape, ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang meskipun tanpa diberi gula. Yang kelima adalah kegunaan fermentasi tape. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari hasil percobaan pembuatan tape, kita dapat mengambil sisi positifnya. Yang pertama adalah tape dapat berguna untuk kesehatan saraf. Yang kedua adalah tape dapat mencegah anemia. Dan yang ketiga adalah tape dapat meningkatkan dan mengeluarkan aflatoksi dari tubuh
yang merupakan zat racun yang dihasilkan oleh kapang. Adalah dampak mengonsumsi tape secara berlebihan. Sebelumnya perlu kita ketahui, mengonsumsi tape itu memiliki beberapa sisi positif bagi kesehatan kita, seperti di video yang sudah saya jelaskan tadi. Tetapi mengonsumsi tape secara berlebihan dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan infeksi darah dan gangguan pencernaan. Dan beberapa jenis bakteri pada pembuatan tape itu dapat berpotensi menyebabkan penyakit kepada orang-orang yang memiliki imunitas tubuh yang rendah. Sekian hasil presentasi dari laporan pembuatan tape singkong. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.